Kemudian ini ada SOP KP yang sudah saya perbarui. Ini mohon dicek. Kemudian ada upload mandiri KP. Ini ke mana? Ke repo ITS ya. Oke, terus kemudian ada file-file yang dapat digunakan untuk keperluan KP, mulai dari form pengajuan KP, kemudian penilaian perusahaan, penilaian dosen, laporan KP, kemudian standarnya magang ya. Oke, saya buka ini dulu SOP KP ya. SOP KP yang sudah saya perbarui ini yang versi yang non pandemi. Sebelumnya itu yang versi pandemi. Nah, karena pandeminya sudah dinyatakan hampir selesai, walaupun ada up and down, tapi sudah manageable gitu ya. Ya ini saya perbarui. Oke, ada 11 halaman di sini. Halaman 2. KP selama ini kita ada 2 SKS, tapi nanti itu akan bertambah ya. SKS-nya di kurikulum 2023 sesuai dengan masukan akreditasi internasional ASI. Karena mahasiswa diminta untuk setiap prodi atau program studi itu diminta untuk memperbanyak porsi praktek atau applied-nya di lapangan. Ya, akan kita tindak lanjuti. KP ini mata kuliah wajib, magang itu mata kuliah pilihan. Bedanya apa pilihan dan wajib? Ya, satunya wajib diambil, satunya tidak wajib diambil gitu kan. Kalau kamu studi independen ya tidak wajib mengambil magang, tapi KP tetap harus wajib. Ada yang bertanya kemarin, bagaimana Pak kalau saya studi independen, kemudian selepas dari studi independen saya terseleksi supaya bisa KP di suatu tempat. Gimana itu? Ya, dari studi independennya tidak claimable ke KP, tetap sesuai dengan mapping yang kita buat. Kalaupun Anda terseleksi mengikuti ya mungkin KP atau apa di sebuah perusahaan 2 bulan 3 bulan, ya sudah itu aja yang dikonversi ke KP gitu. Tapi itu bukan konversi dari itu aja diajukan ke KP, itu aja diajukan ke KP, tapi itu bukan konversi dari studi independen. Gitu. Jadi beda loh ya. Karena memang dari aturan studi independen tidak convertible ke KP, magang dan sebagainya. Yang bisa ke situ adalah yang memang dari awal akadnya adalah magang, bukan separuh KP, separuh magang. Karena memang saya lihat strateginya dari provider-provider MBKM itu memang banyak ya. Mereka juga lembaga pendidikan, jadi banyak opsi-opsi itu, yang mana itu nanti bisa menarik yang akan ikut ke sana. Ini 2 SKS. SKS KP bisa diambil bersamaan atau setelah menyelesaikan KP di sebuah organisasi. Misalkan yang sering saya lihat itu ikut PPDB, gitu. PPDB selesai diajukan KP. Boleh Pak? Boleh. Terus nanti mengajukannya lewat mon KP sama ya. Namanya lama KP 1-2 bulan dengan hitungan kerja part-time. Nah, kalau part-time itu, kalau full-time itu 8 jam per week ya. 8 jam per day, sorry. Kalau part-time ya separuhnya itulah, mungkin 2-4 jam per day. Itu namanya part-time. Kalau full-time ya sehari full kerja. Magang itu dihitung sebagai full-time, makanya bisa convertible ke 20 SKS. Karena 1 hari 8 jam dikalikan 20 hari kerja dalam 1 bulan itu rata-rata sudah 3,25 SKS. Dengan perhitungan 1 SKS itu adalah 170 menit. Kemudian bisa perorangan atau kelompok maksimal 3 orang mahasiswa. Kelengkapan berkas ada di sini ini ya. Berkas KP tadi di folder yang sama dengan ini. Kemudian ini alur KP. Bagaimana? Mengajukan KP, kemudian mendapatkan surat pengantar KP, mendapatkan dosen pembimbing KP, melaksanakan KP, penilaian KP oleh pembimbing lapangan, penilaian KP oleh dosen pembimbing di departemen, menyerahkan laporan ke, ini bukan RPTC ya, sorry, ini RPTC-nya sudah dismiss, jadi laporannya ini ke repo ITS ya, nanti saya perbaiki ke repo ITS, ini ke Microsoft Teams Department, dan selesai. Nanti saya perbaiki, sorry. Dan seperti ini, saya bahas satu-satu yang mengajukan KP itu mengisi form yang ada di folder tadi ya. Ada form pengajuan KP, isi ini yang terbaru, ingat di sini ada footernya, silakan dicek footernya, mana harus saya kirim ini KP-nya, formnya ini harus saya kirim kemana, yaitu ke saya dan ke Mbak Inka. Saya dengan Mbak Inka dalam format PDF, nanti tinggal tanda tangan, terus hasilnya itu Anda bisa ajukan ke Pak Sugeng untuk membuat pengantar tadi ke mana, ke perusahaan ya.
Ini mengisi MonKP di sini, registrasi akun, status menjadi created. Nah, kalau kamu misalkan tandem, 2 orang di MonKP itu seorang membuat, terus kemudian menginvite user yang lain. Nah, setelah menginvite itu user yang diinvite itu harus segera mengaccept dulu. Sebelum diaccept, jangan memproses suratnya itu, ya surat penerimaan dari perusahaan, untuk dikonversi menjadi statusnya menjadi konfirmasi yang kedua. Kalau sudah mendapatkan, jadi tadi kamu mengisi form tadi, diajukan ke saya, kasihkan Pak Sugeng, terbit surat pengantar ke departemen, ke perusahaan, kirimkan ke perusahaan, perusahaan mengirimkan surat penerimaan kan, terus diupload lagi ke MonKP, statusnya menjadi confirm. Nah, sebelum merubah statusnya menjadi confirm, tolong temanmu itu tadi accept dulu. Karena setelah di confirm itu sudah dianggap, kalau tidak di accept dia dianggap tidak menerima confirm. Jadi kamu nanti KP-nya sendirian. Nanti harus di-delete, bikin ulang. Jadi alurnya adalah create, ajukan tadi ke saya tanda tangani, ke Pak Sugeng, buat surat pengantar, terus ke perusahaan, penerimaannya diambil, diterima ya, kemudian temannya accept ya. Ya terserah, waktu kamu create langsung accept atau apa, pokoknya pastikan di accept dulu sebelum merubah status menjadi confirm. Karena beberapa kali saya menangani seperti itu, belum di accept tapi sudah berubah statusnya menjadi confirm, jadi seperti sendirian KP-nya. Ya, meminta persetujuan form KP ke saya ini, serahkan form pengajuan ke staf akademik Pak Sugeng, kemudian diajukan surat pengantar KP. Surat pengantar dikirimkan oleh sampean sendiri ya, diterima, dikirimkan ke perusahaan yang dituju, via email atau via pos terserah sampean ya, atau langsung ke tempatnya. Misalkan perusahaan di Surabaya mau dikasihkan secara langsung juga tidak apa-apa. Kemudian diisi, waktu meminta ke Pak Sugeng ya pengantarnya ada perusahaannya dan kontak personnya, tanggal mulai, serta durasi kerja praktek. Pengantar dikirimkan ke instansi, dapatkan balasan, diunggah ke MonKP, dan kemudian menjadi confirm. Setelah itu saya akan mengalokasikan ya, pembimbing internal kalau statusnya sudah menjadi confirm. Ya, ini pengalokasiannya adalah batch operation dan menyesuaikan dengan load dari dosen tersebut. Kecuali kalau ada yang merequest, misalkan gini, ada merequest, Pak saya minta boleh nggak saya minta supaya yang menjadi pembimbing internalnya adalah Pak Yudi misalkan, karena saya ikut PPDB beliau, tidak apa-apa. Atau misalkan saya minta Pak Bagus, karena Pak Bagus yang di lapangannya Pak Hadik, terus di sininya Pak Bagus, nggak apa-apa, karena Pak Hadik orang sana kan. Tapi kalau yang di PPDB saya sangat menyarankan, yang pembimbing lapangan ya orang Diknasnya. Pembimbing internalnya adalah dosen kita. Jadi kan, ya jangan sampai kamu di PPDB, di instansi kementerian ya, Kemendikbud, Diknas ya, Diknas, pembimbingnya Pak Dwi internal, pembimbing internal Pak Yudio. Eman, saya kamu kurang channel lanjut keluarnya. Karena tujuannya KP itu mengenalkan kamu ke tempat ini, ke tempat kerja real. Gitu. Isinya itu sebelum ada PKM dan sebagainya tadi. Oke, terus ada lagi yang misalkan, Pak saya mohon supaya yang membimbing internal itu Bu Kelly. Kenapa? Karena saya KP-nya di TPKK ya, tim pembina kerohanian Katolik. Tidak apa-apa, silakan. Karena Bu Kelly Katolik kan, jadi ya Katolik ya Pak. Katolik mau Kristen Pak. Katolik ya. Saya kerohanian, sorry ya. Nah seperti itu boleh, tidak apa-apa. Request saja ke saya, email gitu ya. Saya lebih prefer email karena kalau di WA suka hilang, kereset, hapus. Kalau di email dia akan tetap. Request seperti itu kita terima. Terus melaksanakan kerja praktek sesuai dengan kompetensinya, menjaga kode etik ya, dan melakukan progress report. Ini cerita aja by email, kemudian by WA juga terserah sesuai dengan kesepakatan dengan dosen pembimbing internal maupun eksternal. Kemudian kalau sudah selesai, ini ada form penilaian KP yang diisi oleh perusahaan dan diisi oleh pembimbing internal ya. Ingat di sini nanti nilai akan dikirimkan langsung oleh pembimbing internal maupun eksternal ke saya. Jadi mestinya nggak lewat kamu. Pastikan aja ini bimbing formnya ke bapak ibunya.
yang di perusahaan atau di sini Pak mau diisi, nanti sesuai dengan puternya ini dikirim ke saya. Tidak usah sampai enggak apa. Nah, kemudian tadi lapangan ya, sekarang yang internal sama juga, dia akan langsung dikirimkan ke saya. Begitu saya nerima dua-duanya, langsung saya set nilainya di MonKP dan status belum jadi finish. Terus laporan KP sekarang, laporan KP diserahkan 1 bulan, paling lambat 1 bulan setelah KP. Kemana menyerahkannya? Dua-duanya soft copy ya, satu ke repo ITS. Bagaimana saya mengunggah ke repo ITS, ada manualnya. Di sini tadi ya, di folder KP tadi itu ada manual unggah mandiri ke repo ITS. Nanti akan keluar bukti menyerahkan ke repo ITS, dan kemudian bukti penyerahan itu plus buku KP diunggah ke MS Teams berikut. Kalau misalkan belum bisa akses, nanti pasti kamu akan diminta untuk request akses gitu kan. Nah, kalau sudah saya accept, nah tinggal masukkan aja ke folder yang sudah ada polanya sendiri, yang perangkatan, kemudian ERP nama, masukkan ke situ. Untuk backup, kalau ada apa-apa, repo ITS down dan sebagainya, kita masukin aja dengan. Oke, ini aspek-aspek yang dinilai ya, pembimbing lapangan, laporan KP disiplinan. Itu satu dari saya, nanti batch saja ya, karena ini hari Jumat, saya harus speed up supaya segera selesai. Ini KP, kemudian TA dan pra-TA, ini ada di folder ini. Ini kalau KP tadi, kalau kamu lihat, ini ada ini ya, upload mandiri ini ya, manualnya ya. Kamu tinggal buka, ikuti prosesnya. Terus TA sekarang. TA, nah ini semua di sini panduannya, POMITS, kemudian manual pembuatan buku, ya penggunaan monta dan sebagainya. Oke, sekarang saya ke ini ya, yang terbaru mekanisme pelaksanaan TA dan pra-TA Juni 2022. Ya, kita pakai. Kalau yang sebelumnya versi pandemi, ini sudah yang non pandemi, saya update. Ini ada pra-TA, proposal tugas akhir, dan tugas akhir. Ini 3 aspek yang akan saya sampaikan. Pra-TA dan proposal tugas akhir itu ada kaitannya. Apa kaitannya? Proposal tugas akhir itu adalah output dari mata kuliah pra-TA. Jadi Anda akan dinilai dari bagaimana Anda menulis proposal tugas akhir yang dengan dibimbing oleh dosen pembimbing TA. Oke. Yang pertama, pra tugas akhir ini mata kuliah wajib ya, merupakan prasyarat untuk mengambil mata kuliah tugas akhir. Pada tahap ini mahasiswa diharapkan melakukan eksplorasi ide untuk dijadikan topik TA. Mahasiswa menghubungi dosen untuk berdiskusi tentang kemungkinan ide TA. Kemudian mahasiswa menyusun proposal pada semester di mana MK pra-TA diambil. Pengumpulan proposal dibuka sepanjang tahun. Jadi kalau yang sebelumnya yang pandemi itu tertulis akhir semester, ya itu sudah saya hapus, saya ganti. Makanya kemarin keluar ada berita tanggal 10 Juni terakhir mengumpulkan pra-TA, mungkin sumbernya dari situ. Tapi ini sudah saya alter. Sebenarnya beberapa kali sudah saya broadcast ya, bahwa proposal TA dibuka sepanjang tahun. Artinya kamu liburan gini submit proposal TA boleh. Terus kapan disidangkan? Tergantung ketua RMK-nya. Kalau Bu Siti sekarang mau haji ya, mungkin akan pending sampai dengan hajinya selesai. Atau kalau ada yang ditunjuk sama Bu Siti untuk memanage RMK RPL ya terserah beliau mau disidangkan kapan. Tapi biasanya ditunggu batch gitu ya. Misalkan ada 3-4 orang yang kelompok di 1 bulan, nah itu langsung akan disidangkan di bulan tersebut. Kalau di KBJ, AJK itu satu aja diproses. Satu masuk itu kan ya karena orangnya ya sering ke kampus semua itu kan, itu selesai masukannya apa aja, kalau nggak ada sudah langsung di statusnya menjadi oke atau berjalan. Nah ini dibuka sepanjang tahun, kemudian RMK lah yang memutuskan kapan sidang proposal akan diadakan. Ya, sidang proposal akan disidangkan. Perhitungan usia TA dimulai setelah proposal disidangkan. Proposal TA itu usianya adalah 1 tahun maksimal sejak tanggal proposal atau sejak tanggal approval di proposal TA. Ya. Sidang proposal TA. Nilai pra-TA ditentukan oleh bagaimana performa mahasiswa dalam menyusun proposal TA. Jika lulus, maka nilainya A.
atau tergantung dosen pembimbing. Kalau pembimbing merekomendasikan AB, saya catat AB. Tapi by default kamu akan dapat A kalau kalau proposalmu lolos di RMK tersebut, ya. Kemudian jika ada revisi, maka revisi harus dikerjakan baru dinyatakan lulus. Jika submit dan ditolak, maka nilai C. Jika tidak submit, maka nilainya adalah E. Ya, seperti ini. Kemudian mengulang mata kuliah pra-TA. Apa yang menyebabkan pengulangan mata kuliah pra-TA? Jika misalkan semester dasar ya 22-23 saya ngambil mata kuliah pra-TA, kewajibannya adalah membuat proposal TA dan proposal TA-nya sampai disetujui gitu ya, sehingga saya nilainya A. Ternyata saya gagal submit. Berarti kan nilainya adalah E. Submit ditolak itu C. Kalau tidak submit berarti E. Nah, satu-satunya yang mewajibkan kamu mengulang mata kuliah pra-TA adalah kalau kamu dapat E atau ganti judul 2 berarti. Ganti judul yang komplit ganti pembimbing, ganti RMK, ganti judul berarti harus ngambil mata kuliah RMK, mata kuliah pra-TA lagi. Kalau misalkan begini kasusnya, saya sudah ngambil pra-TA Pak, terus di tengah perjalanan ternyata metodenya itu terlalu sulit untuk dilakukan pada case study ini. Saya ganti metode. Kalau itu tidak major changes, misalkan metode klasifikasi dengan random forest, terus kamu ganti menjadi SVM gitu, tidak apa. Tidak perlu sampai ngambil mata kuliah pra-TA lagi, tinggal mengisi form perubahan ganti judul di sini. Form perubahan ganti judul. Nih, ya. Berarti yang sebelumnya klasifikasi menggunakan random forest menjadi kelas diganti. Ini buka aja deh, buka aja ya. Nah, begini. Nah, ini siapa namanya RMK dikerjakan oleh mahasiswa ini, dilakukan penyesuaian judul tugas akhir menjadi ini dengan alasan apa? Ya kan? Saya lanjutkan. Ini tadi sampai di ini ya. Mengulang ya, mengambil mata kuliah pra-TA dan pada semester yang sama jika mahasiswa pernah ini kasusnya tadi penyebabnya ya, penyebab pengambil berarti belum selesai, belum selesai atau ganti judul sama sekali. Alasan yang lain ganti judul kenapa? Ya ada ini saya mau real aja ya, biar kamu juga siap, tidak nakut-nakuti. Ada beberapa dosen yang pendekatannya itu agak keras misalnya. Tujuannya itu men-challenge kamu. Dosen wali saya dulu juga sangat keras ya. Kalau saya IP di bawah 3 pasti 1 jam diubah saya. Ya, yang lain tidak boleh masuk dulu. Saya 1 jam sendiri. Tapi kalau IP saya 3 berapa itu senyum-senyum aja 5 menit tanda tangan selesai. Nah itu tujuannya untuk mempush saya supaya maju gitu aja. Tapi beberapa mahasiswa ini memang tidak bisa diperlakukan seperti ini. Padahal karakter dosennya seperti itu ya. Sehingga down dan sebagainya. Nah seperti ini ada kemungkinan untuk switch topik TA. Dan dikomunikasikan saja dengan saya apa problemnya. Jangan langsung orang tuanya datang ya. Coba selesaikan sendiri. Ini realitasnya yang masuk ke saya nggak bisa connect wifi aja minta orang tuanya ngomong sama saya gitu. Anak saya ya be grown up gitu ya. Karena kamu nanti setelah ini kan pasti cari kerja. Itu misalkan di kerjaan ada kesulitan, kamu datang ke manajer. Pak manajer, mohon maaf ini saya kesulitan. Gimana? Yo kolaps perusahaannya mas kalau di caranya gitu ya. Ya, bukan masanya begitu, karena nanti suatu saat kamu akan lepas dari orang tua. Jadi, saya selalu menyampaikan bahwa kuliah itu adalah saat yang paling tepat untuk belajar mandiri. Misalkan ya, kamu nanti nikah itu sama istrimu, bapakmu melok-melok gitu, masa iya tepat? Kan enggak dong. Yang istrinya gimana? Mas, ini bojoku sampai sama bapakmu kan gitu. Ya kan? Mengambil MK pra-TA dan TA pada semester yang sama jika mahasiswa telah pernah mengambil MK pra-TA di semester sebelumnya dan tidak berhasil ya. Tidak berhasil berarti tidak submit. Saya sangat menyarankan kamu segera ngambil semester depan untuk yang 19. Karena default lulusnya kan 4 tahun loh. Berarti semester 7 adalah paling pas kalau kamu ngambil pra-TA. Kalau mau lulus 7 semester bagaimana? Berarti semester 6 submit proposal TA-nya.
gitu ya. Oke, sudah mengambil mahasiswa telah pernah mengambil MK Pratea ya sudah, kemungkinan untuk proposal yang mendapat nilai C ya ditolak. Ini boleh ngambil lagi. Misalkan kamu ngajukan kalau ditolak itu ya dapat C kan, kalau ditolak itu kan, wah saya pengen memperbaiki nilai ini, saya angkat saja nilainya supaya bisa A ya, ambil lagi mata kuliah Pratea-nya, ajukan lagi proposalnya, bisa dapat A. Kebijakan program studi ya. Ada kasus-kasus khusus yang mahasiswa mulai tahun kelima biasanya kita kasih ya kesempatan untuk bisa ngambil pra-TA dan TA pada semester yang sama untuk speed up kelulusan dulu Mas. Kalau sampai 4 tahun pertama ya kita aturan berlaku seperti normal. Kalau nanti mulai tahun kelima ke atas kita melakukan penyesuaian ya. Tapi kamu mau lulus 5 tahun ya? 6 tahun atau 7 tahun? Enggak toh? Nah. Oke. Oke, ini alurnya ya. Ini tadi sudah. Saya nanti yang membuat akunnya. 2019 sudah saya buatkan akun ya. Sudah pernah nyoba? Mestinya sudah. Ada yang sudah. Saya membuat akunnya per tahun perangkatan ya. Sudah dimonta, kemudian mahasiswa mengunggah proposalnya. Ini proposal diunggah berarti sudah approval dari dosen pembimbing. Sudah ada tanda tangan dosen pembimbing. Diunggah ke Monta gitu kan. Diunggah Monta, kalau sudah diunggah Monta nanti akan disidangkan. Statusnya menjadi mendaftar ke sidang proposal ya. Nanti akan tergantung RMK-nya menyidangkannya kapan. Seperti di poin yang awal tadi. Nah, ini ada yang di sini, ini saya zoom aja ya biar kelihatan. Di bawah ini penting. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, jika Anda pengen wisuda Maret, maka terakhir, berarti kalau kamu 7 semester kan wisudanya Maret. Terakhir kapan saya upload proposal TA untuk disidangkan yaitu Oktober. Karena minimal usia TA itu adalah 3 bulan untuk bisa disidangkan TA-nya. Berarti kalau Oktober kan, Oktober, November, Desember, 3 bulan. Januari disidangkan. Karena rata-rata untuk semester gasal itu sidangnya Januari, sedangkan untuk semester genap Juni. Juli. Kalau sekarang Juli saja karena kemarin ada penyesuaian kalender genap 2 kali ya. Ada UTBK, terus UTBK yang dihapus, masa tanggap COVID, kemudian transisi ke masa new normal. Jadi ada penyesuaian. Untuk tahun ini kita sidang TA-nya hanya Juli saja, yaitu minggu pertama dan minggu ke-3. Oke, sudah, kemudian proposal disidangkan, kemudian luarnya tadi ya A, C, sama E. Ya, sudah, kemudian mahasiswa, ini tugas akhir ya, mahasiswa dan dosen pembimbing melaksanakan bimbingan setelah proposal TA disetujui. Ini berarti masuk masa pengerjaan TA-nya. Jangka waktu pekerjaan TA minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun terhitung sejak disetujui di sidang proposal TA. Jika lebih dari 1 tahun, maka TA dinyatakan kadaluarsa. Mahasiswa wajib mengambil judul TA baru dengan mengikuti alur proposal TA seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Dimungkinkan perpanjangan judul TA yang telah kadaluarsa tadi pada kondisi khusus, misalkan, Pak ini tinggal dikit aja kok, tinggal menulis implementasi di bukunya sama kesimpulan, oke tambah 1 bulan lagi kira-kira selesai, no problem. Tapi you have to talk to your supervisor dulu. Nanti supervisor akan ngomong ke saya bahwa ini extend sedikit selesai. Enggak apa, kita yang seperti itu masih ada toleransi. Jadi enggak, pokoknya 1 jam tanggal 24.00 tadi sudah 1 tahun pas, besoknya expired, enggak kayak gitu lah. Kamu ngajukan MSB gitu ya? Kan masih nanti malam Pak. Enggak gitu lah ya. Mahasiswa berkewajiban menyelesaikan TA yang telah disetujui. Penggantian judul TA dimungkinkan pada kondisi khusus hanya dengan postur dosen dan pembimbing seperti tadi. Misalkan topik TA-nya terlalu berat, ya. Kemudian tidak cocok dengan karakter pembimbing. Tidak apa-apa, ganti aja. Yang penting kan kamu lulus, tapi dengan mekanisme yang berlaku. Karena tidak semuanya cocok dengan sebuah style tertentu, stylenya orang. Yang penting kan lulus dan dapat ilmunya, gitu, nggak cheating. Terus
kelengkapan. Ya, kalau sudah selesai ini mengerjakan TA dan dinyatakan selesai sama pembimbing, maka saatnya menyiapkan sidang TA. Nah, kelengkapan sidang TA adalah persetujuan maju sidang TA, logo bimbingan, buku TA, presentasi, dan paper TA. Di mana ini mendapatkannya? Ada di sini. Persetujuan maju sidang TA ada di folder TA tadi, di link resource akademik. Logo bimbingan ini download dari Monta. Mengisikan dulu di Monta, tanggal berapa bimbingannya, bimbingan apa, dan tanggal berapa bimbingan apa, siapa yang pembimbingnya, dan seterusnya. Minimal 8 kali bimbingan ya. Minimal 8 kali bimbingan. Kalau saya bimbingannya setiap minggu ya, misalkan saya ngerjakan TA satu semester lah ya, 6 kali berapa berarti 20 misalkan. Satu bulan kan 20 hari misalkan, atau 4 minggu ya, seminggu sekali lah ya. Berarti 4 kali 6, 24 kali bimbingan Pak, boleh enggak apa-apa. Tulis saja di situ semuanya. Malah baik, berarti kamu progresnya gradual kelihatan. Kemudian buku TA-nya itu sendiri, presentasi TA, paper TA, diunggah ke link ini ya. Linknya ini nanti bagi yang akan maju ini Mas Akmal kayaknya ada untuk ini. Mau maju, jadi nanti ke sini ya. Unggahnya ke sini. Ini kamu harus sign in dulu, silakan sign in, nanti kelihatan ini ya. Ya ini harus sign in ya. Saya menunjukkan saja di link ini. Kemudian sidang tugas akhir yang sudah memenuhi berarti akan disidangkan tugas akhirnya. Ya, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan TA akan dijadwalkan di Monta. Jadwalnya di mana? Lihatnya di Monta. Sidang. Nanti akan keluar jadwalnya di sini. Ya, tapi ini belum ada sidang proposal, sidang TA yang mengambil sidang TA, KBJ misalkan, ya karena belum ada, mestinya nggak nampak. Nah, pantau aja di sini. Nanti saya terjadwal hari apa, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Terus sidang TA dilaksanakan dalam dua tahap. Yang tahap pertama adalah dosen penguji mempelajari berkas-berkas. Dari mana berkas-berkasnya? Dari uploadan tadi, dari unggahan di link yang MS Teams Forms tadi. Kemudian melakukan presentasi secara luring. Ini sudah luring ya, bukan daring. Kalau dulu daring. Kalau daring itu saya minta buat video juga. Kenapa? Karena ya pengen lihat cara penyampaian dan sebagainya. Kalau sekarang sudah luring, lihat aja jadwalnya di sini. Ini nggak ada jadwalnya karena memang tidak dalam periode TA, belum saya create periode TA-nya, nanti akan muncul di sini Juli ya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan kurang lebih 1 jam. Jadi tolong jangan telat ya, karena ya kalau dosennya telat ya tolong dimaklumi karena ini. Kalau bisa Anda jangan telat, hadir minimal 5 menit sebelum sidang dimulai. Kalaupun nanti misalkan jadwalnya ada 3 orang dalam satu hari, jam 9, jam 10, jam 11, gitu ya. Yang jam 10 ini kok geser ya, mungkin di periode yang sebelumnya ini, yang jam 9 ini banyak yang perlu di cross check oleh dosennya. Banyak pertanyaan di cross check dan sebagainya sehingga agak molor, ya itu wajar. Jadi mohon ditunggu sampai selesai dan mengikuti instruksinya ya. Nah, selesai sidang TA, jika Anda nanti akan dinyatakan lulus atau tidak lulus, atau lulus dengan revisi. Kok saya direvisi, Pak? Biasa. Nggak usah kaget, revisi itu biasa. Saya dulu sampai S3 juga direvisi, banyak juga biasa. Yang penting lulus dulu. Loh iya, tujuannya lulus kan, Mas? Direvisi itu biasa. Jadi jangan terus, kok saya direvisi? Ini saya nggak terima, ini kerjaan saya udah 6 bulan. Loh. Ya jangan begitu. Dikerjakan saja sampai selesai, terus ya sudah selesai. Ya selesai. Ini revisi nih ya. Ini untuk yang periode sekarang. Ini revisinya pendek sekali. Ya mohon maaf karena tadi ada penyesuaian kalender akademik, UTBK yang sejatinya 2 menjadi 1 dan sebagainya. Sehingga coba kamu hitung. Sidang TA itu adalah minggu pertama Juli. Itu yang gelombang 1. Selesai sidang berarti tadi pra-yudisium ada pulpen enggak? Ini ya. Sidang TA itu adalah minggu 1 Juli ya.
Kalau selesai, berarti kan mulai dari minggu 2 Juli sampai dengan akhir Agustus. Akhir Juli, ini revisinya. Revisi plus syarat-syarat. Ya TOEFL, ya bebas perpus, bebas dosen pembimbing, dosen penguji, bebas ini, bebas itu semua. Harus dapat semuanya. Berarti kamu punya waktu berapa? 2, 3, 4, 3 minggu. Coba yang belum yang 2. Minggu ketiga. Jadi kamu revisi mulai dari minggu ke 4 top. 1 minggu saja, karena revisinya tanggal 1 Agustus. Nah, kalau bisa kamu push saja ke sini. 3 minggu itu mepet dari pengalaman saya. Apalagi 1 minggu. Oh ya pas kebetulan revisinya banyak enggak itu. Padahal untuk bisa lulus harus ada syaratnya adalah bebas bimbingan. Jadi kalau ada yang berencana maju, segera saja maju di gelombang 1 kalau bisa ya. Oke, sudah selesai. Sidang tugas akhir 2 gelombang ya, waktu menyesuaikan, pantau aja di Monta. Biasanya untuk wisuda Maret, sidangnya adalah Januari, untuk wisuda September, kisarannya adalah Juli. Ini polanya akan berulang seperti itu. Seperti itu yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya buka sesi tanya jawab. Monggo. Pada setengah jam. Monggo, Mas Nurul. Nih, untuk yang KP itu, itu kan nanti tiap siswa itu kan dapat ini dosen pembimbingnya. Itu nanti perusahaannya nanti apakah kita yang mengajukan sendiri atau nanti ditentukan oleh dosen pembimbingnya? Ya, alurnya adalah sampean untuk KP ya. KP alurnya gini. Alur KP adalah tadi ada ya KP. Alurnya KP adalah, ini saya masuk ke KP ya, sarjana KP. SOP KP begini, alurnya ya, ini mengajukan KP itu gini, dalam proses pengajuan KP, yang harus Anda lakukan adalah pertama, kontak unofficial ke representasi dari tempat KP. Ya, perusahaannya, kontak dulu, jabar-jabaran, ya entah pamanmu, entah saudaramu, entah kolega, entah rekrutmen terbuka, ya terserah, enggak apa-apa. Itu semuanya legal gitu. Yang penting kamu benar-benar KP mengimplementasikan keilmuan dari IF di tempat praktek gitu kan. Itu misinya. Kamu kontak, selesai. Oke Pak, ini ada beberapa administrasi yang harus dipenuhi. Nanti mohon dibantu untuk memenuhi gitu ya. Nah kalau sudah oke, nanti kamu buka ini. Buka form ini, form yang pengajuan KP. Nah ini. Nah ini ya. Nah ini tadi ya. Ini ya, pengajuan KP. Isi form ini, ya kan. Nama 1, nama 2. Kalau sama teman ya 2. Kalau 1 ya 1. Terus tempat magangnya, tempat KP-nya di mana, pemohon 1, pemohon 2. Terus ini tolong dibaca. Dikirimkan ke saya dalam bentuk PDF, CC ke Mbak Inka. Nanti akan di-reply oleh Mbak Inka, di-approve. Nah, sesudah di-approve, Anda meminta surat pengantar KP. Kemana mintanya? Yaitu ke Pak Sugeng. Pak Sugeng biasanya terima WA. Jadi, di WA saja Pak Sugeng, saya mohon dibuatkan pengantar KP ke perusahaan ini, gitu ya. Ini, minta pengantar nih ya. Ini tahun oh? Ada tambahan dari info dari Pak Sugeng. Apa? Jadi untuk permintaan surat dan sebagainya mohon dengan sangat di hari dan jam kerja. Itu selalu saya ingatkan. Ya. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Ini kenapa harus hari jam kerja? Kamu bayangkan Pak Sugeng itu bapakmu. Ya, bekerja dari Senin sampai Jumat, jam kerja jam 8 sampai jam 4, jam 5 gitu ya. Pulang sampai rumah ya biasanya kan bertemu dengan anak, cerita-cerita gitu ya. Kok dia masih pegang HP, masih pegang itu, bagaimana perasaanmu kalau punya bapak begitu?
Ya, karena kita punya komitmen keluarga, punya komitmen yang lain. Jadi mohon sebisanya di-push di jam kerja terutama untuk ketendi. Terutama untuk ketendi ya. Tendi itu ya staff ya. Kalau dosen kadang-kadang saya sendiri masih jam 10, kadang-kadang masih on karena ada riset yang harus kerjakan, ada rapat yang harus saya temui jam 8 malam, ada yang ngajar malam dan sebagainya. Nah, dosen sama tendi beda. Jadi jangan dianggap saya kalau di luar jam kerja nggak ngapa-ngapain, enggak juga. Kita masih terus jalan. Sama dengan kamu, misalkan ngerjakan tugas ya. Ya kita juga punya tugas-tugas yang lain. Karena dosen itu ada tridharma. Ngajar, neliti, pengabdian masyarakat. Jadi yang kamu lihat kita ngajar itu just 1/3 of us, ya 1/3 of our profession. Ya, 2/3-nya kemana? Penelitian itu yang paling berat. Mereka malam-malam gitu. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, ini nggak seberat yang lain. Nah, itu. Makanya kalau bisa di-push di jam kerja saja, dan saya pikir pasti bisa. Atau mentok-mentok, kalau misalkan di luar jam kerja mungkin kalau kondisi emergensi monggo gitu. Saya pernah ditelepon jam 9 malam karena ternyata ada angkatan 2018 yang meninggal kecelakaan. Tidak apa-apa. Kalau seperti itu silakan. Atau misalkan ada mahasiswa kegigit ular misalkan. Ada loh dulu 2008 ya Pak ya. 2000 kejadiannya 2009. Di sini kegigit ular meninggal. Saya serius loh. Acara malam-malam di sini kebersamaan, nggak tahu lah. Malam-malam kegigit ular meninggal. Paginya meninggal, ularnya berbisa banget. Itu serius, ini not joking. Itu serius, ada. Saya nggak tahu ularnya apa mas. Saya masih di Australia dulu, tapi saya dengar ceritanya. Acara malam-malam, makanya kalau kamu adakan acara malam kita cenderung protected. Jadi mohon dipahami karena sudah pernah kejadian. Kalau belum pernah kejadian mungkin masih ini ya, tapi sudah pernah kejadian dan itu menjadi perhatian ITS waktu itu. Karena kita sama-sama tahu ya, kampus kita itu ITS itu dulu namanya Institut Tengah Sawah. Ada yang melesetkan seperti itu, karena memang masih banyak lahan kosong, dan itu yang menghuni adalah nyambi, ular, dan kawan-kawan. Yaitu mohon berhati-hati, kalau sebisanya kita adakan siang-siang. Nah, tadi dari Pak Meni, terus apa lagi pertanyaan silakan. Baik. Mbak. Laporan KP ada template-nya, ada contohnya. Ini ada contoh laporan KP 1-2. Ya. Oh, enggak ada. Enggak ada. Progres saja, misalkan di email Bapak, mohon izin melaporkan hari ini saya mendesain database di perusahaan ini, hasilnya adalah seperti ini, cara kamu screenshot atau apa. That's fine. Ya. Enggak, ya, tadi terkait sama Pak Ari, masalah urgent atau tidak urgent dari komunikasi kita. Nah, sebetulnya urgent itu seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, urgent itu yang berkaitan dengan nyawa atau mungkin ada kejadian misalnya kecelakaan dan sebagainya. Urgent itu bukan misalkan deadline kumpulkan aplikasi jam 12 malam terus harus segera selesai itu dianggap urgent. Ya iya, tapi urgent buat kalian, tapi bukan untuk secara sistem secara keseluruhan. Jadi mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Yang disebut sebagai urgent itu yang berkaitan dengan nyawa misalkan. Tapi kalau misalnya kayak seperti ini, saya sering sekali nemu dan saya berkali-kali di Pak Sugeng tuh curhat ke saya, Pak ini kok ada sih mahasiswa yang misalkan minta suratnya itu jam 10-11 malam katanya urgent. Nah, urgentnya dimaksud tadi bukan urgent yang itu ya. Jadi mungkin mohon sangat diperhatikan karena kita juga berusaha untuk melayani semaksimal mungkin. Tetapi ya tolong misalkan juga dijaga juga cara berkomunikasinya dan sebagainya seperti itu. Ya, memang agak berat ya. Mungkin sewaktu pandemi itu kita beralih ke online semua ya. Tapi it doesn't mean that we are a 24-hour customer service. Ini saya. Ya, jadi kalau misalkan saya cenderung tidak menanggapi kalau malam itu ya memang seperti itu, ada komitmen lain yang harus saya penuhi. Kadang-kadang ada panggilan dari DRPM rapat jam 7 malam ya saya harus datang. Dari mana itu jam ya harus datang. Karena itu adalah komitmen lain yang harus saya penuhi.
Kalau di jam kerja insya Allah saya penuhi kecuali memang terlewatkan. Kalau terlewatkan ya tolong diingatkan gitu kan. Dan nanti akan kita proses. Seperti yang sudah mendaftar di link pendataan MBKM itu ya. Oh Pak, kok saya belum masuk? Tidak apa-apa. Ingatkan aja. Cuman sekarang saya lebih prefer kalau kamu ketemu langsung ke ruangan saya. Karena langsung soft gitu. Kalau lewat WA itu kadang masih ngarang tulisan, nulis dan sebagainya, agak panjang ceritanya. Ya, jadi kamu datang aja ke ruangan saya, Pak, mohon izin bisa nggak ketemu jam sekian atau Bapak hari ini longgar jam berapa? Saya ingin bertemu untuk masalah cross-check pendataan MBKM. Fine. Datang aja ke kampus. Terus si Gifari kemarin dosen walinya Buhan ya. Dosen, loh, tak ngomong kok langsung ditutup kenapa? Ya Bu Handayani, Gifari ini ceritanya begini ya. Jadi yang beberapa dosen wali yang memang non sewu ya, saya ngomong aja yang memang sudah lanjut usia, itu cenderung melimpahkan atau mengarahkan urusan MBKM ke saya. Tapi tidak berarti kamu tidak berkomunikasi dengan mereka loh ya. Ngomong aja dulu, Bapak ini mau izin ini. Kalau beliau mendirect ke saya sudah, kamu ada dasarnya gitu. Tapi jangan di-bypass. Karena secara ofisial kamu adalah anak wali dari beliau-beliau. Iya. Jadi kasusnya Gifari adalah sama Buhan mendirect ke saya ya, Gifari ke saya bantu selesaikan, selesai ya Mas ya. Permisi Pak, permisi, instruksi Pak. Dari tadi ke mute berarti? Barusan? Ini barusan nggak apa. Dari tadi ke mute kan saya harus ngulang segitu banyak. Buat rekan-rekan semuanya yang butuh masuk ke WAGIF Maju Bersama, saya buka peluangnya. Supaya informasinya direct dari saya, Pak Moni, Pak Agus Budi, sama Mbak Inka ya, yang ada di situ, staf sama dosen. Nah, di forum itu Anda juga boleh bertanya. Pak, misalkan begini-begini bagaimana. Tapi please sebelum bertanya, cek dulu, find dulu, scroll up, scroll down, sampai dengan informasinya itu benar-benar tidak ada, cari di file Q dan A akademik tadi, kalau tidak ada sama sekali gitu, ya apa-apa. Terus saya bertanya beberapa kali, 2 kali itu, Pak saya kelewatan mengisi IPD, bagaimana? Oh itu tidak ada toleransi Mas. Saya sudah beberapa kali merequest ke Dirpendik, tidak di-granted. Jadi begitu kelewatan mengisi IPD, ya sudah, maka IP akan hidden selama itu belum diisi. Solusinya bagaimana? Tunggu 1 semester depan mengisi di semester depan, dan semester ini juga bisa diisi, maka akan langsung kelihatan. Tidak hilang tapi hidden. Nah terus gimana kalau misalkan saya butuh transkrip saya sampai dengan semester terakhir
untuk misalkan daftar magang di perusahaan mana, untuk daftar student exchange misalkan atau apa, request saja ke saya kasih transkrip unofficial. Saya bisa melihat transkripmu, tapi itu versi unofficial. Yang official adalah yang versi yang kamu request sendiri di mana? Di SIM Academic. SIM Academic ya, bukan My ITS Academic. Itu yang official di situ. Yang ada QR code-nya Bu Mahmudah itu ya. Itu yang official. Kalau saya nggak ada QR code-nya. Saya nggak ada QR code, cuma plain gitu aja dari semester tahap persiapan, tahap sarjana, IP tahap persiapan, IP tahap sarjana, sama IPK. Itu aja. TA kosong dan sebagainya. Ya, kalau itu untuk emergency saya bisa bantu itu. Tapi once again, it is not official transcript from ITS. Oke. Ada lagi? Nevin, ada yang tanyakan? Permisi, Pak Ari. Izin bertanya. Ya, Putra, monggo. Izin bertanya perihal yang KKN sih, Pak. Lebih ke akademik, Pak. Untuk ini kan kebetulan koordinator KKN Pak Munif ya. Untuk itu apakah kita cukup melampirkan yang terdaftar KKN ITS dari DRPM saja atau bagaimana? Untuk apa ini? Untuk klaim. Klaim ya biasanya ada SK-nya ya, atau minimal kita ya SK laporan ininya, laporan APAS. Sama ya. Oke, mungkin saya jawab aja ya. Jadi untuk KKN itu karena langsung dikelola sama DRPM, biasanya untuk mahasiswa yang mengikuti itu akan mendapatkan SK. Tetapi untuk alih kredit atau klaim, saya juga memerlukan laporan seperti itu. Jadi nanti biar kelihatan memang benar-benar sudah melakukan kegiatan seperti itu. Kalau di departemen kita seperti itu, tidak tahu di departemen lain mungkin cuma SK saja cukup, yaitu kebijakan departemen tersebut. Tapi kalau di kita itu biasanya saya minta selalu laporan akhir dari kegiatannya. Sehingga nanti memang bisa kelihatan buktinya itu sudah sesuai. Juga melatih kalian bisa bertanggung jawab seperti itu. Sama kemarin kayak klaim ada kasus juga misalkan ada klaim mengikuti PKM misalkan. Saya minta biasanya laporan akhirnya atau progresnya seperti apa. Jadi nggak cuma SK saja seperti itu. Karena kebijakan di departemen kita seperti itu. Jadi agar melatih kalian juga untuk bertanggung jawab seperti itu. Saya seringkali kemarin minta, ini laporannya mana? Kan sudah ada SK-nya, Pak. Nah, itu saya tidak mau seperti itu, karena SK itu mungkin tidak bisa merepresentasikan 100% yang kalian kerjakan apa. Nah, yang dikerjakan itu bisa kelihatan dari laporannya. Oke, kira-kira gitu mungkin. Itu Mas Fitra sudah jelas atau ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Ya baik Pak. SK yang dimaksud ini apakah yang terdaftar di sistemnya ya Pak? Kan kemarin itu kan ada pendataan di sistem apabila kita udah mengajukan dan sudah di-verified sama DRPM. Apakah SK-nya dari sana atau mungkin bakal di-generate lagi dari DRPM? Coba aja cek di situ, kalau belum ada konsult ke dosen pembimbing APMAS-nya ya, Mas. Nanti biar disusulkan kalau ada susulan. Iya baik Pak. Oke. Nih, ada contoh lagi. Sorry ya, saya sebutkan nama di sini. Baru saja saya bahas kan. Jawabannya di mana? Jawabannya adalah di sini. Jawabannya di sini. Pada umum ini. Apakah PD di semester depan ketika itu? Ya. PD pada semester depan. Kalau misalkan telat bagaimana? Ya memang tidak bisa. Saya sendiri tidak bisa mengalter itu, tidak bisa. Karena itu kebijakan dari Dirpendi. Jadi unfortunately Mas Bagas Koro, jadi tidak bisa saya bantu yang saya request pun percuma, pasti balik. Karena memang kebijakannya seperti itu. Itu ya. Kenapa IPD itu penting tuh buat kita? Untuk evaluasi kualitas mengajar. Progres mengajar. Jadi dosen itu juga ada evaluasinya, Mas. Bukan hanya sampai yang dievaluasi EAS, ETS plus tidak. Kita performa mengajar juga ada evaluasinya. Salah satunya adalah dari IPD itu, dan komentar-komentar mahasiswa itu kita tampung
terus kita diskusikan. Kalau ada yang serius ya pasti akan kita lanjuti. Dan kita ada RMK, ada apa namanya, setiap mata kuliah paralel itu ada forumnya itu. Kira-kira yang dibahas apa, kemudian direction-nya, pegangannya apa. Yang mesti pegangan pertama adalah menggunakan rencana pembelajaran atau RP ya, yang biasanya diberikan di awal kuliah. Kalian dapat itu kan di awal kuliah ya? Rencana pembelajaran dapat toh? Mestinya itu dapat di awal. Jadi seperti itu. Mohon maaf Mas Baskoro, saya tidak bisa membantu untuk yang itu. Ya, anaknya dari sini apa di Zoom? Tidak ada. Baskoro tadi loh, yang Bagaskoro, yang ini ya. Ini telat ngisi buku. Cukup, ada lagi yang tanyakan? Oh, silakan. Sebelum kita akhiri. Dari 18 izin tanya tentang TA. Kevin, silakan. Ya, untuk sidang TA nanti itu dress code-nya seperti apa ya Pak? Kalau secara luring. Gimana? Dress code pakaian yang harus di dress code. Oh, dress code biasanya sih pakai atasan cerah ya, bisa putih, bisa krem, bawahnya celana hitam, dasi, sepatu gelap ya, sepatu gelap atau pantofel lah, yang idealnya gitu Mas. Jadi kalau dress code kita nggak pakai baju-baju adat itu enggak, ya plain aja. Berarti ya, mungkin seperti bisa kayak OK2BK gitu ya Pak? Seperti IPITS atau OK2BK. Oh ya, semacam betul. Ya, kayak kamu LKMM gitu Pak, tanpa jas tapi ya. Oh baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Monggo. Pokoknya hadir tepat waktu Kevin ya. Oke Pak, terima kasih. Ada dress code-nya buat deh. Ya itu tadi. Lengan panjang ya kalau bisa ya. Lengan panjang putih atau krem itu, nggak apa, dasi, celana gelap hitam, pakai sepatu gelap. Oke baik, terima kasih Pak. Lagi sebelum kita tutup, Mbak mau tanya lagi? Ya. Oh, repo TA ya. Buku TA yang sudah lalu. Ada beberapa yang di open, ada yang tidak. Kenapa begitu? Karena beberapa dosen itu TA itu adalah sub dari sebuah topik besar yang sedang dikerjakan di risetnya. Jadi kayak saya misalkan ya dapat grand riset, saya pecah jadi dua tuh, punyanya Akmal sama satunya punya Kenji, tapi satu payung besar. Jadi aturan di dunia ya, di dunia akademik seluruh dunia itu kalau kita sudah publish sekali nggak boleh dipublish 2 kali. Makanya cenderungnya karena TA yang dikerjakan mahasiswa itu adalah bagian dari yang lebih besar, maka di hold dulu, tidak dipublikasikan. Saya sama Akmal juga nanti akan saya hold untuk tidak dipublikasikan, karena saya rencana menggabungkan dengan TA yang lain untuk saya publish di tempat yang lain, yang lebih sesuai dengan demand-nya ITS. Karena ITS sendiri minta dosen untuk publikasi di Scopus, di jurnal Q1, Q2, Q3 gitu kan. Nah itu kan sampai belum di sana dunianya gitu. Nah, tapi kita sudah wajib. Mulai S2 itu sudah mulai dikenalkan itu. Kalau di S1 implementable kan, ya. Jadi kalau mendapatkan referensi ada sebagian yang dibuka karena sama dosennya memang di loss gitu. Ada yang sama dosennya ditahan karena itu bagian dari something bigger gitu, Mbak. Nah, kalau referensi misalkan begini, setahu saya paper-paper di jurnal IEEE itu kita bisa download dari kampus. Jadi langkah yang kedua, misalkan sama mau TA terus butuh referensi apa gitu, bilang aja sama dosen pembimbing, Pak, saya butuh referensi ini, bisa bantu misalkan. Nanti beliaunya yang punya akun yang lebih privilege-nya lebih tinggi kan untuk download misalkan ya. Atau kalau enggak, biasanya kalau saya di ITS enggak langganan, saya kontak teman saya di luar negeri, tolong downloadkan ini, saya minta lagi gitu. Artinya kan kita punya channel-channel gitu loh Mbak. Tapi itu Anda bisa lakukan kalau Anda kontak ke dosen pembimbing. Tuh ya. Monggo, ada lagi Mas yang di depan belum ada yang tanya, mau tanya? Coba. Sudah cukup ya, ini sudah jam
10.54 mendekati sholat Jumat. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon kerjasamanya. Kalau misalkan ada informasi yang miss, mohon dibantu nyebarkan ke temannya. Kalau ada yang kurang, kalau saya di-remind. Terus tadi yang pengen masuk ke grup itu nanti bisa request ke saya karena info-infonya adalah informasi yang langsung dari saya, jadi bukan forward. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti notes-nya bisa ke saya dulu sebelum di broadcast ya. Saya cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami monggo. Ini saya stop ya.